Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan Hendro dari channel Kelas Coding. Ya, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengenkripsi data di database. Ya, kenapa saya mengangkat topik ini? Karena ini salah satu kebutuhan yang menurut saya cukup banyak dibutuhkan gitu ya, pada saat kita mengembangkan aplikasi. Ya, di mana selain kita sudah menerapkan security di database kita, misalnya kita harus mengakses menggunakan username dan password harus terotorisasi dengan benar seperti itu ya. Tetapi kita juga ingin melakukan proses enkripsi data-data yang tersimpan di dalam tabel-tabel di database. Jadi walaupun misalnya ada orang yang bisa mengakses database kita secara langsung, tetapi mereka tidak akan bisa membaca data-data yang tersedia di dalam tabel-tabel tersebut. Oke? Jadi itu yang akan kita lakukan pada video kita kali ini. Nah, bagaimana itu kita lakukan ya menggunakan framework Spring Boot khususnya menggunakan Spring Data JPA. Oke, langsung saja kita bahas pada video. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Baik, mari kita mulai dengan membuat sebuah project baru ya, project Spring Boot di VS Code ya. Seperti yang kita lihat di layar ini ya. Jadi saya bisa mulai dengan membuat sebuah project baru di sini. Saya buat aja satu project, create Maven project ya, Spring Initializer. Kemudian kita tentukan Spring Boot versionnya. Ini udah terbaru ya, 252. Oke, kemudian Java sebagai language-nya, kemudian group ID-nya. Seperti biasa aja saya menggunakan kelas coding di sini, kemudian saya beri nama demo encryption data gitu ya. Kemudian packagingnya jar, Java versionnya saya pakai Java 8. Kemudian ini beberapa dependensi yang akan kita pakai ya, misalnya ada Spring Web, Spring DevTools supaya dia bisa auto reload gitu ya, MySQL driver, Spring Data JPA, dan Lombok. Atau kalau mau ditambahin satu-satu seperti biasa, teman-teman tinggal searching aja web di sini. Yang ini yang pertama Spring Web, kemudian JPA, kemudian MySQL JDBC driver, kemudian tadi DevTools supaya dia bisa auto reload, dan Lombok untuk mempermudah kita membuat entity class-nya nantinya. Oke, kurang lebih ini yang akan kita tambahkan ke dalam project kita. Oke, dan selanjutnya langsung aja kita hit enter. Oke, dan kita tentukan dia mau disimpan di lokasi mana gitu ya. Saya tempatkan di sini misalnya. Oke, dan kemudian kita open project-nya. Oke, that's it. Kurang lebih seperti itu untuk setup project Spring Boot-nya di VS Code. Dan ya, karena kita nanti butuh koneksi ke database, seperti biasa kita perlu mendefinisikan semacam konfigurasi connection database kita di file application properties gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan database MySQL, berarti di sini saya harus mendefinisikan URL-nya, username-nya, password-nya, seperti itu ya. Seperti biasa kalau teman-teman mengikuti video-video saya sebelumnya. Oke. Jadi ini bisa saya copy paste aja dari project saya yang lain gitu ya untuk mempersingkat waktu. Langsung saya copy paste ke sini. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini saya menggunakan sebuah database yang bernama DB user di MySQL. Oke. Jadi sebelumnya silakan dipersiapkan dulu ya database di MySQL ya, database di MySQL dengan nama DB user, atau ya terserah teman-teman menggunakan nama database apa di sini. Oke, jadi ini untuk setup koneksi ke database-nya di file application properties. Oke, that's it. Saya tinggalkan aja. Selanjutnya saya masuk ke bagian Java di sini. Ya, mungkin biasanya ini ya ada package-nya kepanjangan gitu ya. Nah, ini saya move aja dulu, pindahin ke folder class coding. Kemudian kita sesuaikan lah ya nama package-nya. Misalnya ini nanti saya sesuaikan, oke, supaya nama package-nya itu tidak terlalu panjang gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi sekarang kita perhatikan di sini file demo encryption data application itu sudah berada di folder
class coding gitu ya. Package-nya com.classcoding maksud saya. Oke, jadi ini kita bisa tutup aja. Kemudian ini folder demo encryption data ini saya rename. Saya ganti dengan entity. Oke, kemudian saya akan buat beberapa folder yang lain. Misalnya nanti akan ada repo gitu ya untuk repository kelasnya. Dan ada folder controller. Ya, ini untuk ngetes nanti kita buatkan endpoint gitu ya. Terus kita buatkan 1 atau 2 controller untuk menguji konfigurasi kita. Dan berikutnya adalah mungkin folder, saya berikan satu folder, saya beri nama converter. Converter. Oke, that's it. Dan di bagian entity kita mulai dengan membuat sebuah kelas entity, kita beri nama misalnya user detail.java. Oke. Kita tentunya bisa saja menggunakan nama kelas apa saja, tapi di sini saya akan coba buat satu contoh sederhana gitu ya. Sebuah kelas entity yang bernama user detail. Jangan lupa ini adalah sebuah entity class, berarti kita annotate dia dengan entity gitu ya. Kemudian jangan lupa ini butuh disimpan. Sebentar, ini ada exception-nya. Oke, sebentar. Kadang-kadang VS Code saya ini setelah saya update kemarin agak-agak lemot gitu ya. Sebentar. Oke, jangan lupa ini kita import. Oke, and then mungkin kita ganti nama table-nya. Seperti biasa di sini mungkin saya beri nama table users gitu ya. Kemudian ya sama ini juga jangan lupa di import. Dan kita buatkan beberapa fields di sini. Yang pertama ID-nya, kemudian mungkin string name, mungkin juga beberapa fields lain, misalnya ada ya mungkin kita supaya contohnya itu lumayan advance gitu ya. Saya buatkan yang terkait dengan mungkin credit card gitu ya, credit card number gitu ya. Nanti ini akan kita enkripsi. Jadi data card number-nya kita akan coba enkripsi. Kemudian juga mungkin saya ingin enkripsi emailnya. Oke, dan mungkin juga saya akan enkripsi misalnya expiry-nya, expire date-nya. Atau expiry aja. Oke, seperti ini. Nah, ada beberapa fields gitu ya. Oke. Seperti ini. Kemudian ya jangan lupa kita anotasi mungkin data aja dari Lombok supaya setter dan getternya langsung tersedia gitu ya. Kemudian di sini kita anotasi sebagai ID dan jangan lupa generated value-nya identity. Oke, seperti biasa. Dan ya kita import beberapa kelas-kelas yang dibutuhkan. Oke. Dan kemudian name. Ya, kita kasih kolom seperti biasa. Length, mungkin name-nya ini, length-nya saya kasih 200, nullable false. Oke, kemudian untuk email, mungkin kita kasih kolom length-nya juga 200, dan dia harusnya unique, gitu ya. Mungkin sama seperti card number juga, mungkin saya kasih nullable false, dan dia juga unique. Oke, dan expiry, ini mungkin nggak usah unique, cuma nullable false aja. Oke, nah ini kurang lebih data atau kelas user detail kita ya, kelas entity user detail kita, di mana nanti kelas ini kan otomatis akan di mapping ke tabel user ini di database. Nah, nanti kita akan coba melakukan enkripsi untuk ya misalnya 3 atau 4 field ini ya. Oke, 3 field inilah misalnya yang akan kita coba enkripsi. Nah, di JPA itu sebenarnya ada beberapa cara untuk melakukan proses enkripsi data. Ada yang namanya menggunakan class attribute converter. Oke. Kemudian ada juga yang bisa kita gunakan fungsi-fungsi dari database itu sendiri. Jadi kan di masing-masing database itu umumnya sudah menyediakan fungsi untuk enkripsi ya, enkripsi data. Jadi setiap kali kita mau insert data, sebenarnya di setiap database itu punya fungsi-fungsi untuk melakukan enkripsi.
Ya, jadi MySQL punya, Postgre punya, atau database yang lain juga pasti punya. Nah, fungsi-fungsi itu tadi tinggal kita panggil aja di dalam class entity class kita ini ya, di dalam user detail entity class ini. Oke. Nah, kita akan lihat satu-satu nantinya. Kita mulai dulu dengan yang menggunakan class converter gitu ya. Class converter. Jadi saya akan buat sebuah kelas baru di dalam package converter ini. Saya beri nama misalnya mungkin string attribute converter .java gitu ya. Kemudian kelas string attribute converter ini harus implement attribute converter ya. Sini kita kasih data yang akan kita convert itu tipenya string. Nah, attribute converter ini sendiri sebenarnya dari Java Persistent. Jadi interface yang ada di dalam JPA itu sendiri. Oke. Kemudian di sini kita perlu mengoverride atau mengimplementasikan dua method atau dua functionnya. Nah, yaitu convert datanya ke database column ya. Jadi di sini dia encrypt. Oke. Dan convert entity atau data dari tabel ke atribut class entity-nya, atau di sini sebenarnya proses decrypt ya. Jadi di sini proses enkripsinya kita akan implementasikan. Kemudian di sini adalah proses dekripsinya. Oke, kita akan implementasikan di sana. Oke, selanjutnya adalah kita akan menentukan dulu beberapa variabel ya yang akan kita gunakan di dalam proses enkripsi dan dekripsinya nanti. Yang pertama adalah algoritma yang akan kita pakai. Jadi saya deklarasikan aja misalnya final string, mungkin pakai AS aja. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan biasanya kita butuh encryption key-nya ya, encryption key-nya. Jadi final saya butuh dalam byte gitu ya. Misalnya encryption key. Oke. Dan di sini kita bisa menentukan key apa saja, misalnya my secret key gitu, atau whatever karakter yang ingin kita gunakan ya. Cuman yang perlu kita perhatikan di sini dia harus 16 byte ya, karena di database umumnya database hanya support sampai di 16 byte key. Jadi ya harus kita tentukan. Kalau enggak nanti akan ada error gitu ya. Jadi misalnya di sini kalau 16 key itu misalnya this is, misalnya ya ini cuman contoh aja key. Oke, teman-teman bisa coba key yang lainnya juga ya, atau karakter yang lainnya, atau string acak gitulah. Oke, nah ini cuman sekali lagi ini cuma contoh. Jadi oke, saya ambil di sini. Oke, jangan lupa get bytes karena saya butuh dalam format data bytes. Oke. Seperti itu. Kemudian saya siapin beberapa dua lah ya, chipper ya, final chipper. Oke, dari Java Crypto ya, dari kelas atau objek chipper dari Java Crypto. Saya beri nama encryption chipper. Sebentar. Oke, nanti kita punya dua objek chipper di sini. Yang pertama nanti kita gunakan untuk proses encryption chipper gitu ya. Chipper, dan satu lagi mungkin private final chipper juga untuk decryption chipper. Decrypt chipper, encrypt chipper aja gini kali ya. Oke. Jadi kita punya dua ya, encrypt chipper dan decrypt chipper. Kemudian kita inisialisasi di dalam konstruktornya. Jadi ini saya mau buat konstruktor string attribute converter. Ya, kita throw exception kalau ada exception nanti. Kemudian di sini ya kita buat key-nya, objek key-nya di sini new secret key spec. Nah, kemudian kita masukkan encryption key-nya dengan algoritmanya AS tadi. Oke. Dan jangan lupa ini diimport dari Java Crypto, ini juga kita import dari security. That's it. Kemudian ya kita inisialisasi masing-masing encrypt chipper
Oke, itu sama dengan cheaper get instance ya, cheaper get instance kita kirim AES-nya. Kemudian encrypt cheaper kita init lagi. Kemudian di sini kita pakai cheaper encrypt. Oke, jadi ini adalah proses untuk encrypt. Oke, jadi encrypt cheaper atau objek encrypt cheaper ini nanti kita pakai untuk proses encrypt. Sorry, ini encrypt mode. Encrypt mode. Yang ini ya. Oke, kemudian yang decrypt cheaper itu juga sama, kita get instance, kita kasih si AES algoritmanya dan kita inisialisasi cheaper decrypt mode gitu ya, dan kita pass key ke dalam sini. Oke, that's it. Jadi ini kurang lebih inisialisasi dari beberapa objek yang kita butuhkan untuk proses enkripsi dan dekripsinya nanti di bawah sini. Oke, jadi yang paling penting sebenarnya encrypt cheaper dan decrypt cheaper ini yang akan kita pakai di bawah sini. Kemudian tadi di sini ada algoritmanya apa, dan ini adalah secret key-nya lah. Ya, teman-teman bisa mengganti ini dengan karakter acak lainnya. Yang penting 16 bit tadi ya. Kemudian kita implementasi yang pertama yang atas ini digunakan untuk proses enkripsinya ya. Jadi saat kita akan menyimpan data, maka ini yang akan dieksekusi nantinya. Jadi saya try catch. Di sini misalnya exception ya, anggap aja exception X di situ, kemudian kita throw new illegal atau apa ya? New illegal argument exception. Ya, kita kirim EX-nya. Oke, sorry ini typo, catch di sini. Oke, dan di dalam try-nya ya kita lakukan proses enkripsinya. Sini langsung aja kita return base 64 get encoder. Kemudian kita encode to string ya, encode to string. Apa yang akan kita encode? Encrypt cheaper-nya, encrypt cheaper titik do final, terus inputnya apa gitu ya, atribut yang ini ya. Oke, atribut get bytes seperti ini. Oke, jangan lupa di close dengan semicolon. Oke, nah ini proses untuk melakukan enkripsinya. Kemudian kalau dekripsinya ya kurang lebih kebalikannya sama, saya kasih try catch dulu. Exception X ya kurang lebih sama, saya throw illegal argument exception X. Oke, kemudian proses dekripsinya di sini ya kurang lebih tinggal kita balik aja, new string decrypt cheaper ya, kita pakai objek ini decrypt cheaper titik do final base 64 get decoder. Nah, kita balik ya, kalau tadi encoder sekarang decoder, kemudian decode. Yang kita decode itu adalah DB data. Oke, jadi data yang kita terima nanti, atau ini adalah data yang kita dapat dari database ya, dari kolom di database nantinya. Jadi saat kita baca, dia akan mengeksekusi ini terlebih dahulu ya, dan saat kita mau simpan data, update data, dia akan eksekusi ini terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya ya tinggal kita gunakan aja atribut converter ini ke dalam kelas entity class kita tadi. Contohnya misalnya saya mau pakai anggap aja di card number deh. Di sini saya bisa kasih convert. Jadi ada anotasi convert namanya. Convert gini, convert. Ya. Yang ini convert, kemudian converternya dia punya atribut converter. Nah, converter ini adalah nama kelas implementasi atribut converter tadi. String atribut converter titik class. That's it. Dan jangan lupa kita import. Ya, dan harusnya ini sudah ya. Jadi setiap kali kita simpen, nanti dia akan mengeksekusi string atribut converter ini
di bagian yang convert to database column, dan setiap kali kita baca nanti card number ini akan di decrypt dengan mengeksekusi fungsi convert to entity as attribute. Oke, simple ya, cuman kita lakukan seperti ini. Nah, kita coba aja dulu. Jadi tadi saya buat entity, repositorinya belum ada, kita prepare aja dulu. Di sini berarti user detail repo.java. Ini pakai interface. Kemudian dia akan extend, anggap aja yang sederhana, root repo. Ini kita kasih user detail dan long sebagai primary key-nya tadi ya, tipe long. Oke, jangan lupa diimport. That's it. Dan ya kita bisa langsung coba panggil repositorinya ini dari sebuah controller. Jadi saya buat aja sebuah controller, di sini user detail controller.java. Oke. Dan seperti biasa di sini kita kasih REST controller, kemudian ada request mapping, saya beri nama API users gitu ya. Jadi nanti kita tinggal panggil dengan localhost API/user. Ya, kita buat ada 2 aja nanti di sini, public anggap aja detail user create one. Oke, nanti dia ambil dari request body detail user di sini. Oke, jangan lupa ini diimport terlebih dahulu. User detail, kebalik, user detail maksud saya. Oke. Oke, kemudian ini request body jangan lupa diimport. Ini juga kebalik tadi user detail. Oke, jangan lupa diimport. Oke. Dan di sini kita inject repositorinya tadi, user detail repo. Jangan lupa di auto wired. Oke, ini jangan lupa di import. That's it. Dan kita bisa langsung panggil repository kelasnya di sini. Jadi saya langsung bisa return repo.save user. Oke, jadi begitu dia di save langsung di return gitu ya. Nah, kita di sini tidak ada proses untuk memanggil fungsi enkripsinya secara langsung ya. Jadi itu terjadi di belakang layar, di handle sama si JPA. Kita hanya perlu tadi melakukan implementasi kelas attribute converter yang ini tadi. Kemudian jangan lupa di anotasi field yang akan kita enkripsi. Ya, misalnya card number, saya anotasi dengan convert. Kemudian converternya adalah implementasi dari attribute converter class yang sudah kita buat. Yang ini ya, string attribute converter. Oke, seperti ini. Ya, jangan lupa ini post mapping. Oke, seperti biasa. Dan ya, saya akan buat untuk baca data gitu. List of user detail, find all. Ya, ini jangan dilupa diimport untuk listnya. Dan langsung aja kita return repo find all. Dan di sini ada get mapping. Oke, jangan lupa juga ini di import. List juga. Ya. Oh, bukan list. Karena find all ini dia return iterable. Iterable. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, controllernya. Dan user detail repo ini standar ya. Kemudian di user detail ini tadi ada penggunaan convert annotation di sini dengan memberikan atribut converternya mengarah ke kelas string atribut converter yang kita sudah buat di sini. Oke. Nah, ini bisa langsung kita coba ya. Saya langsung buka terminal di bawah, kemudian saya coba mvn clean dulu, clean install. Saya set dulu Java home saya ya. Source. Base profile. Oke, kemudian mvn clean install.
Oke, kemudian saya akan coba membuka database saya. Kalau nggak ada masalah gitu ya, kita bisa cek database-nya. Ini saya bawa database saya. Oke. Nah, dia tadi mengarah ke dalam database DB user gitu ya. Ke dalam database DB user, dan harusnya tabelnya nanti akan di-generate secara otomatis gitu. Kita tunggu dulu proses di belakang ini. Oke. Dan harusnya kalau udah nggak ada masalah, kita bisa coba. Oke, ini tabelnya langsung kebentuk. Kalau kita lihat strukturnya ya ini standar gitu ya. Seperti yang sudah kita definisikan tadi. Jadi standar-standar aja seperti yang sudah kita definisikan tadi. Nah, datanya belum ada di sini dan kita akan coba sekarang ngehit aplikasi ini, create sebuah data user. Oke. Oke, jadi di sini saya mvn Spring Boot .2 untuk menjalankan aplikasinya. Kemudian saya akan bawa Insomnia di sini. Oke, dan kita akan buatkan request. Yang pertama tadi create ya, create, kemudian ini post datanya, kemudian JSON. Oke. Dia akan ke localhost ya, localhost 8080 seperti biasa. Terus tadi URL-nya API/users ya. Yang mana tadi? Oke, yang ini ya. Nah, API/users. Oke, kemudian datanya itu akan berisi beberapa field ini, yaitu name, email, card number, expiry. Nah, yang kita lakukan enkripsi itu cuman card number. Jadi yang ini yang akan dienkripsi, yang lain-lainnya itu tetap plain text. Oke, kita coba di sini berarti ada name, misalnya Hendro Steven, kemudian ada email, ini misalnya hendro.steven@gmail.com, dan ada apa lagi tadi, card number dan expiry ya. Card number misalnya ya asal-asal aja. Oke, kemudian expiry-nya misalnya ini kita tulis tahun 2021 bulan 1 tanggal 30. Ini cuma contoh ya, sekali lagi cuma contoh. Dan kita coba send. Oh, sorry, sebentar. Oh, sorry, ini ada typo di sini. Nah, localhost 8080 saya coba send. Oke, sebentar kita cek dulu. Ada beberapa exception. Name, jangan sampai keliru ya. Name, ID, name, emails, udah. Oh sorry, ini card number, typo lagi ya, sorry teman-teman. Card number, kurang huruf D tadi. Saya coba hit lagi, dan kita berhasil masukkan datanya. Dan teman-teman bisa lihat di sini, card number-nya begitu disimpan, ya dia langsung simpan ke database kan, kemudian langsung dia return atau dia baca lagi ya. Makanya kita bisa lihat hasilnya di sini. Dan data card-nya ya langsung tidak terenkripsi karena udah langsung dibaca. Tapi kita bisa cek database-nya apakah tersimpan di dalam tabelnya itu terenkripsi atau tidak. Kita cek di DB user sini tadi. Oke, yang ini, dan kita cek. Nah, teman-teman bisa lihat di sini card number-nya itu terenkripsi. Jadi string-nya itu ya kayak string acak seperti ini. Tapi saat kita baca ya, dia langsung return lagi hasil dekripsinya. Ya, kita bisa coba tambahin lagi di sini. Sorry, ini saya duplicate aja untuk baca gitu ya. Find all. Oke, tapi di sini get, dan dia apa namanya? Sorry. Datanya itu nobody. Oke. Saya bisa coba send. Nah, teman-teman bisa lihat datanya seperti itu. Kalau saya create lagi yang lain, misalnya di sini Budi, cardnya, numbernya kita ubah yang lain. Saya coba send. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dan kalau kita find, ya kita bisa dapat datanya dan sudah tidak terenkripsi kan ya. Jadi waktu kita simpan dan kita baca ya seperti normal-normal aja. Tetapi sebenarnya di belakang layar di database, kalau kita cek di sana,
ini saya coba refresh lagi. Kita akan lihat card number-nya itu otomatis di enkripsi menggunakan tadi AES tadi, algoritma AES tadi. Oke, nah ini cara yang pertama. Jadi kita menggunakan class string attribute converter. Oke, simple ya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin menggunakan cara yang lain? Seperti yang tadi saya katakan, kita juga bisa sebenarnya menggunakan fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh masing-masing database. Oke, jadi di masing-masing database itu sebenarnya mereka udah punya fungsi untuk melakukan proses encrypt maupun decrypt. Jadi tinggal kita panggil saja gitu ya, kita gunakan di dalam, misalnya di sini di dalam JPA gitu ya, di dalam Spring Data JPA. Oke, bagaimana menggunakannya ini saya close aja karena nggak akan ada perubahan lagi. Tetapi di bagian user detail, misalnya saya mau pakai untuk melakukan enkripsi email lah di sini. Nah, anotasi yang kita bisa pakai itu namanya column transformer. Column transformer. Mana nih? Column transformer. Nah, this one. Oke. Jangan lupa dia diimport. Column transformer. Kemudian di sini sebenarnya dia punya ada read. Oke, kemudian read ini nanti kita isi perintah untuk melakukan proses dekripsi yang memanggil function yang dimiliki oleh database tersebut. Kemudian nanti ada function juga untuk saya tulis seperti ini aja biar mudah kita baca. Untuk write. Ya, write tentunya kebalikannya, saat kita simpan maka fungsi ini yang akan dieksekusi. Dan masing-masing function di sini ini depend ke database yang kita gunakan. Oke, jadi kalau saya pakai MySQL, nanti di sini kita akan manggil function yang disediakan oleh si MySQL-nya. Kalau kita pakai Postgre, kita akan manggil function yang disediakan oleh database Postgre. Jadi hati-hati kalau kita udah menggunakan function-function yang spesifik pada database tertentu, maka database aplikasi kita, maksud saya, itu sudah tidak lagi kompatibel dengan berbagai database yang lain ya. Jadi kalau misalnya saya di sini menggunakan MySQL dan saya menggunakan proses enkripsi dan deskripsi yang disediakan oleh MySQL, maka aplikasi ini sudah tidak kompatibel lagi dengan database yang lain. Oke, karena saya sudah spesifik menggunakan function yang disediakan oleh database tertentu. Dalam hal ini di contoh saya menggunakan MySQL. Jadi saya bisa panggil di sini AES decrypt Nah, seperti ini. Jadi AES decrypt ini adalah function yang disediakan oleh MySQL. Oke, jadi saya tinggal panggil aja. AES decrypt. Oke, AES decrypt, kemudian di sini ada unhex. Kemudian email, ini email karena saya akan decrypt yang ini. Oke. Email, kemudian koma. Nah, ini key saya di sini ya. Saya bisa pakai yang tadi. Key yang ini yang sama kayak tadi ya, yang di sini. Nah, yang ini ya, this is test key. Nah, saya pakai aja di sini. This is misalnya test key, right? And then di sini saat kita ini tadi read ini berarti dia decrypt ya, dekripsi, decoding. Kemudian di sini saat kita akan encrypt ya, saya bisa panggil AES encrypt. Ya, kebalikannya ya. Jadi AES ini kurang n. Ya. AES encrypt. Oke. Kemudian functionnya di sini kita kasih tanda tanya kayak gitu, itu sebenarnya untuk relatif ke email ini ya. Kemudian this is test key. Oke, jadi ini key-nya. Oke, that's it. Jadi ini setiap kali saya pingin simpan, maka fungsi ini akan dieksekusi. Dan yang terjadi dia akan melakukan proses enkripsi data di dalam tabel. Ya, di dalam kolom email. Waktu saya akan baca, ya juga sama, dia akan eksekusi fungsi ini. Oke, setiap kali saya akan baca,
tabel user ini terhadap kolom email. Oke. Jadi AS decrypt, kemudian ini data dan key-nya. Kemudian ini AS encrypt, ini adalah data dan key-nya. That's it. Saya coba save dan kita tunggu beberapa saat, dia akan reload dan kita coba push lagi data baru. Oke, saya beri nama mungkin Andre, card number-nya kita ganti. Oke, that's it. Dan kita coba sekarang send. Oke, nah ini Andre udah masuk ke dalam database dan kita lihat bagaimana kondisinya di tabel secara fisik. Oke, yang ini saya coba refresh datanya. Dan teman-teman bisa lihat sekarang ya, untuk data yang ketiga, si Andre tadi tersimpan dan emailnya juga terenkripsi di sini. Kemudian card number-nya juga terenkripsi. Oke, tetapi ini kita menggunakan dua cara yang berbeda ya. Menggunakan tadi atribut converter, kemudian yang sekarang menggunakan column transformer seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau yang atribut converter ini boleh dibilang di-handle 100% oleh si JPA-nya ya. Jadi kita positifnya kita bisa gunakan ini di berbagai jenis database. Saya bisa pakai di MySQL, di Postgre, atau di database yang lain. Oke. Tapi kalau cara yang kedua, yaitu column transformer ini, kita hanya bisa menggunakan ini pada database tertentu. Karena di bagian read dan write itu sebenarnya memanggil function enkripsi dan dekripsi yang disediakan oleh database yang kita gunakan. Jadi sekali lagi, kalau saya pakai MySQL, saya akan menggunakan function yang disediakan oleh MySQL. Kalau saya pakai Postgre, saya akan menggunakan function yang disediakan oleh database Postgre. Oke? Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ya, that's it. Kira-kira seperti itu video kita, dan sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan juga di-share. Atau silakan juga kalau misalnya ada teman-teman yang ingin memberikan komentar, langsung aja komen di bawah. Saya usahakan untuk bisa menjawabnya. Oke? Demikian teman-teman, dan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video-video kita yang akan datang.